Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Haji Bakri, anggota DPR RI Komisi 5. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Dr. Andes Lutfi Latif MSI, perwakilan dari Dirjen Kementerian Desa. Terima kasih Pak Bakri dan Bapak Lutfi sudah menyambut kami yang datang dari jauh. Perkenalkan saya Radinal Muhtar, Kepala Desa Lubuk Bangkar, Kecamatan Batangasari, Pak. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Bakri yang sudah menyambut kami meskipun malam tadi atau kemarin beliau ada di Jambi. Alhamdulillah beliau hadir di sini untuk menemui kita. Tepuk tangan dulu Pak untuk Pak Haji Bakri. Dan setahu saya anggota DPR RI yang welcome, yang selalu menyambut kepala desa yaitu Pak Haji Bakri. Setahu saya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak selalu diamanahkan, diberikan kesehatan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan masyarakat di pedesaan. Kami mengusulkan Pak Haji yang pertama yaitu irigasi melalui P3A. Alhamdulillah di tahun ini kami dapat proyek itu dari irigasi. Kami mohon ke depannya di 2023 karena sawah kami masih banyak yang belum dibangun irigasinya. Tentu kami berharap tahun 2023 dapat kembali Pak. Yang kedua, jalan antar desa Pak. Jalan menuju ke desa kami tentu dengan musim hujan gini kok Pak, itu jangankan motor, berjalan susah Pak. Nah, jadi kami harap dari Pak Haji agar di 2023 bisa terrealisasi jalan antar desa Pak. Mungkin itu. Terhadap Bapak Kementerian Desa, terima kasih atas pemaparannya Pak. Alhamdulillah dengan adanya dana desa ini, kami, desa saya yang dulunya sangat tertinggal, alhamdulillah sekarang sudah menjadi desa berkembang Pak. Dengan adanya dana desa ini, kami kepala desa bisa berkreasi. Di desa saya ada objek wisata Pak. Alhamdulillah juga sudah ditetapkan sebagai desa wisata. Di tahun 2020 saya ikut Puncak Tempurung, ikut API Award Anugerah Pesona Indonesia seluruh Indonesia. Alhamdulillah dapat juara 2 Pak. Yang waktu itu di Labuan Bejo, saya dengan Bapak Wakil Bupati Pak Hilal Latil Badri. Tentu dengan dana desa tidak cukup untuk membangun objek wisata itu Pak. Kami berharap melalui kementerian ini bisa membantu kami lebih untuk membangun seperti yang ada di Puncak Tempurung itu, homestay dan seperti musola Pak. Mungkin itu Pak. Di samping objek wisata kami juga mempunyai kopi Pak. Kopi, souvenir dan yang lain. Alhamdulillah kopi ini kami buat kelompok yaitu Kopi Bukit Tempurung juga namanya Pak. Itu dikelola oleh ibu-ibu, kebetulan janda-janda tua yang ada di desa Pak. Dan juga souvenir kami perdayakan yaitu pemuda kreatif yang ada di desa Pak. Seperti bagaimana yang tempurung, kata kami ke saya Pak ya, tempurung kelapa itu yang tidak berguna, yang selama ini alhamdulillah bisa dibuat gantungan kunci souvenir untuk oleh-oleh bagi pengunjung desa wisata Bukit Tempurung. Kopi ini juga Pak sudah masuk ke swalayan seperti Alfamart, Indomart, dan juga sudah kami pasarkan melalui online seperti Shopee dan yang lain-lain Pak. Selanjutnya Pak, tentang
operasional desa tadi Pak, kami mengucapkan terima kasih. Itu adalah harapan kami selama ini Pak. Karena para bupati, gubernur sampai presiden Pak, itu ada personalnya Pak. Sedangkan kami kepala desa ini tidak ada. Jadi kami nak pergi ke konsultasi ke kabupaten atau termasuk ke DPR RI ini, kalau tanpa adanya personal itu mungkin menguras dana pribadi Pak. Tentunya takutnya nanti akan berdampak kepada terjerumusnya kami ke hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Tentang yang disampaikan oleh Bapak tadi, Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, di samping operasional desa, tentu yang hangat pada saat ini Pak, kami mewakili abdesi atau kepala desa se-Kabupaten Serlangon. Tentu yang lagi viral di kementerian itu Pak, tentang masa jabatan Pak. Kami juga mohon dukungan dari Bapak Bakri. Tentu masa jabatan ini 18 tahun kepala desa Pak, terdiri dari 3 periode. Nah, kami berharap kepala desa ini menjadi 2 periode tapi tahunnya menjadi 9 tahun Pak. Itu harapan kami. Yang terakhir tentang dana 3% tadi, bagaimana laporan tentang laporan keuangannya Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah disampaikan semua oleh bapak-bapak, baik ibu-ibu kades, segala keinginan dan segala permasalahan yang ada di desa. Nah, saya mencoba menjelaskan sedikit terkait program-program yang disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang diusulkan, sebagai contoh umpamanya BSPS, irigasi desa, visu ya, terus macam-macam program-program itu memang sebagian besar ada di Kementerian PUPR. Jadi saya tidak perlu bahas, nanti silakan pada saat kita pulang proposal diserahkan ya, akan saya coba perjuangkan, mudah-mudahan masih bisa. Karena memang kita ini anggarannya ya Bu Nuni ya, udah diketok palu Bu Nuni ya, udah tutup pintu apa belum? Sudah tutup pintu katanya. Nah, jadi mudah-mudahan kedatangan Ibu sini pintu tuh kalau diketok terbuka, tergantung Bu Nuni belakang ini. Ya, tadi ini juga ada Uma Saliki di sini, coba berdiri deh sebentar. Nah, ini adalah staf saya di Rumah Aspirasi. Jadi Pak Kades tuh harus minta nomor telepon dia. Nah, dia tuh tukang catat tuh ngetik dia, saya tinggal teken be. Kalau tidak diketiknya, saya teken tidak ada, tidak jelas. Nah, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Pak Lutfi untuk menjelaskan sepenuhnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Haji Bakri. Pertama, pertanyaan dari Pak Hermansyah, Kades Sungai Keramat. Pengelolaan dana desa ini menurut pengamatan Pak Hermansyah, di desa-desa kita masih terbatas SDM yang memadai. Makanya kami Kementerian Desa membina para pendamping desa. Pendamping desa kita yang jumlahnya 34.000 se-Indonesia, memang jumlahnya masih terbatas. Karena separuh jumlah desa aja belum cukup. Jadi kadang satu pendamping menangani dan bertanggung jawab terhadap 2 atau 3 desa. Tapi gimana pun juga pendamping desa inilah yang diharapkan untuk bisa membantu para kepala desa. Karena kita tahu betul desa ini dari sisi SDM masih sangat terbatas perangkatnya. Mungkin kepala desanya bisa, perangkatnya lagi yang kurang atau sebaliknya. Mayoritas desa-desa, kepala desa di Indonesia ini, mohon maaf kalau saya katakan, mungkin jadi seseorang jadi kepala desa itu bukan karena kepintarannya, kecerdasannya, pandai administrasi dan lain sebagainya. Tapi seseorang menjadi kepala desa itu karena ketokohannya.
Dia tokoh, makanya terpilih kepala desa, tapi belum tentu paham administrasi. Makanya harus didampingi oleh staf yang ngerti administrasi. Kalau perangkat desanya ini seperti yang Pak Hermansyah sampaikan tadi belum memadai, silahkan didorong pendamping-pendamping desa yang ada, Pak. Kalau pendamping desanya tidak bergerak dan dinyatakan tidak mampu memberikan kontribusi, tidak bisa membantu di desa, laporkan kepada kami. Untuk kami sampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan evaluasi lebih lanjut. Yang jelas pendamping desa ini kita harapkan bisa meringankan tugas-tugas kepala desa. Saya tanya dulu Pak Hermansyah, di desanya pendampingnya membantu tidak? Siapa? Sangat membantu, Pak. Oh, sangat membantu. Ya, hanya saja wilayah kerjanya betul. lebih Karena wilayah kerjanya itu masih sangat terbatas. Bayangkan 34 ribu, desa kita hampir 75 ribu, nggak sampai separohnya. Itu pun pendamping ada yang levelnya di kabupaten, di provinsi. Jadi di desa ini kadang 3 desa 1 pendamping. Tapi syukur alhamdulillah kalau pendamping desanya bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat. Saya terkesima tadi dengan Pak Hermansyah. Sungai Keramat ini kreativitasnya, inovasinya buat ruang terbuka hijau yang ada di desa. Ruang terbuka hijau ini bisa jadi sarana olahraga, wisata nanti, tempat teduh, jadi hutan kota nanti, hutan desa ya. Dan tentunya itu harus disupport dari dana desa. Kalau dana desanya terbatas dan tadi mengajukan proposal, saya rasa Pak Haji Bakri sudah mencatatnya. Terus ada danau kecil untuk embung, untuk pengairan sawah kan. Ini kalau danau kecilnya kan kita dana desanya Pak Hermansyah berapa? Untuk 2022 683 juta. 600 berarti ada 120 juta dipakai untuk ketahanan pangan. Tidak ada salahnya di danau itu juga dibuatkan keramba-keramba ikan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Kalau misalnya itu cocok untuk wilayah tersebut. Kemudian untuk Pak Hasbi, advokasi hukum. Program ini belum menjadi prioritas kami dalam Permendes. Namun untuk penyampaian Bapak terkait digitalisasi desa, kalau itu kami sangat respon. Desa-desa kita dorong untuk berdigital. Dengan digital, produk-produk atau hasil bumi yang dimiliki desa itu bisa lebih cepat ketahuan melalui digitalisasi. Jadi silahkan, program desa yang digital ini memang kita dorong, terutama desa-desa yang jauh dari posisi letak geografisnya masih jauh dari kota. Banyak desa di Indonesia ini termasuk di NTT punya produk hasil unggulan, taruhlah di Flores yang banyak di Flores yang banyak avokat, buah alpukat. Itu beberapa desa itu sudah melalui jaringan digitalnya sampai menjual hasil buminya itu melalui marketplace yang ada. Jadi orang Jakarta bisa melalui handphonenya membeli. Tapi itu memang butuh keahlian, butuh orang terampil untuk mengelolanya. Tetapi kalau desa itu ingin dikembangkan melalui digitalisasi desa, silahkan, dan itu kami sangat buka ruang melalui regulasi yang ada. Ibu Lina Khairina, PJ Kades, ada proposal pembangunan lapangan voli. Tadi juga Pak Haji Bakri sudah minta, silakan proposalnya disampaikan, nanti dikoordinasikan kepada kami dan lihat apakah kesesuaian anggaran dengan waktu yang tersedia ini masih memungkinkan atau bagaimana. Terus desa Marebong, tadi hanya punya Maribong. Oh, ini susah nyebutnya. Saya Pak Haji Bakri tadi biasanya kalau berpantun-pantun itu buka di Google dulu baru dapat pantun, tidak bisa spontan-spontan seperti Pak Kades. Terus Pak Husni, sama dengan Pak Husni, agar tanaman padinya bisa 3 musim, Pak Husni ya, butuh irigasi ya, nanti juga proposalnya. Terus Pak Amrullah, Pak Radinal Muhtar, irigasi, jalan antar desa. Saya nak menanggapi ini permohonan bantuan, nanti disampaikan ke komisi, nanti Pak Haji Bakri yang meneruskan ke kami.
Terus untuk Pak Radinal juga ini, wah saya takjub nih Pak Radinal. Bapak dulu desanya sangat tertinggal. Sekarang status desanya sudah berkembang. Berarti melewati, kan dari sangat tertinggal ke tertinggal dulu dan berkembang. Jadi ini lompatan luar biasa, 2 kali lompat dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 3 tahun. Ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa terus lompat lagi menjadi maju. Iya. Oh, masuk periode kedua katanya. Berarti berharap juga belum dilantik ya. Terus homestay untuk tempat wisatanya juga seperti itu. Nah, terkait masa jabatan. Masa jabatan kepala desa ini kan boleh sampai 18 tahun. Tapi regulasi yang ada sekarang adalah 6. Jadi 3 kali 6. 3 kali 6 tahun. Memang ini menjadi aspirasi banyak kepala desa. Setiap kami turun minta tetap 18 tahun Pak, tapi 2 kali saja. Kenapa 2 kali? Berarti 9 kali 2. Minyaknya tidak banyak. Itu minyaknya kurang banyak. Tetapi alasannya gini Pak Haji Bakri, bukan minyaknya yang disampaikan kepada kami. Warga ini masih berseteru, belum baikan pilkades lagi. Itu masuk akal juga. Ini sudah direspon oleh Bapak Menteri Desa, dan kami akan komunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena seperti yang saya kemukakan tadi, desa ini ada 3 kementerian yang ngurusi. Tata kelola pemerintahannya urusan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kepala desanya, pilkadesnya, masa jabatannya kepala desa itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Tapi Kementerian Desa menangkap aspirasi yang sangat luar biasa ini. Dan insya Allah kita akan teruskan ke Kementerian Dalam Negeri. Terus laporan pertanggungjawaban Pak Radinal Mohtar. Pasti Pak Radinal ini mengikuti nih ceramah-ceramah Pak Menteri kami ya, atau gimana? Selalu ngikut Pak. Oh, selalu ngikut. Untuk pertanggungjawaban 3%. Bapak Ibu sekalian, seandainya urusan pertanggungjawaban keuangan 3% ini adalah kewenangan Kementerian Desa, maka ini sudah selesai. Bapak Menteri Desa mengharapkan pertanggungjawabannya itu lamsam, sehingga tidak menyulitkan bagi kepala desa dan tidak ada ruang untuk, mohon maaf, oknum ya, untuk mencari kesalahan-kesalahan kepala desa. Jadi daftarnya saja pengeluarannya ini sudah selesai. Tetapi untuk saat ini regulasinya adalah ad cost. Sementara Pak Menteri pengennya ini lamsam. Kewenangannya sekali lagi Kementerian Dalam Negeri. 3 minggu yang lalu Bapak Menteri Desa sudah menyurati Menteri Dalam Negeri dan BPKP agar pertanggungjawaban yang 3% ini adalah lamsam, bukan ad cost. Mudah-mudahan direspon dan ada kemajuan terhadap pertanggungjawaban ini, sehingga Pak Kepala Desa kita tidak lagi direpotkan oleh pertanggungjawaban, biar waktunya lebih besar, lebih banyak untuk mengurusi rakyat. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus Pak Lutfinya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pas kurang sedikit jam 10 ya. Kita nanti keliling-keliling mungkin butuh waktu 1 jam. Jadi saya pikir kita memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, terakhir dari saya mungkin pertama, proposal itu nanti silakan dititipkan ke saya. Kebetulan ada Mbak Umanya di sini yang Sekretariat Rumah Aspirasi Haji Bakri Jambi hadir mendampingi. Yang nanti proposal yang bisa ditujukan ke PU saya salurkan ke Kementerian PU, yang kebetulan mungkin bisa disalurkan ke Kementerian Desa Tertinggal kita sampaikan ke Kementerian Desa Tertinggal. Yang jelas insya Allah saya akan selalu berusaha Bapak Ibu ya. Kami DPR itu cuma bisa berjuang, meminta bantu kepada pemerintah supaya pemerintah bisa menyalurkan, bisa melakukan, bisa memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik, terima kasih. Saya bersama teman-teman dari Sekretariat Komisi 5 menyampaikan permohonan maaf seandainya dalam situasi kondisi acara hari ini ada yang kurang berkenan, tentu mohon dimaafkan. Dikurang mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat pertemuan dengan kepala desa hari ini kita tutup. Demikian.